Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kembali bersua. Ya, dan insyaallah mungkin ini adalah pertemuan terakhir ya. Karena saya qadarullah ada kesibukan, jadi mungkin di stop dulu kajian malam Ahadnya ya. Tapi insyaallah semoga nanti bisa di lain waktu. Dan tema terakhir dalam serial hijrah tematik kita adalah God. Ya, God ini bukan kambing ya. Tapi God ini singkatan dari greatest of all time. Yang bahasa kita terbaik sepanjang masa, terhebat sepanjang masa. Kalau dalam dunia basket siapa godnya? Michael Jordan mungkin ya. Kalau dalam dunia MotoGP Valentino Rossi. Kalau dalam dunia sepak bola masih debatable antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tapi bukan God itu yang kita akan bahas ya. Tapi God yang kita bahas adalah greatest of all time dalam generasi, yaitu siapa yang terbaik sepanjang masa di dalam ya generasi ini. Maka jawabannya adalah mereka adalah para sahabat Nabi. Jadi setelah kita bahas kemarin FYP, follow your prophet, kita mengikuti Nabi SAW. Biar kalau hijrah, di antara kesalahan hijrah itu dia mengidolakan tokoh yang masih hidup, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ya. Sehingga ketika ada kesalahan yang ada pada diri mereka, kita jadi down, jadi futur. Kenapa? Belum selamat dari yang namanya fitnah. Tapi orang yang menjadi teladan hendaklah Nabi kita SAW. Dan selain Nabi SAW adalah sahabat-sahabatnya. Jadi selain FYV adalah FHF, follow his friends gitu. Ya, ikuti nabimu dan ikuti teman-temannya, yaitu sahabat Nabi. Kenapa kita katakan para sahabat Nabi adalah greatest of all time? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para sahabat, adalah umat terbaik, Godnya yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ke muka bumi. Jadi Allah yang mengatakan para sahabat adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi terbaik sepanjang masa. Selama mereka memiliki atau karena mereka memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah kalian mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Yang kedua adalah nahi mungkar, melarang dari keburukan. Yang ketiga adalah karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen jadi manusia terbaik, kita punya iman dan kita mendakwahkan ya iman yang telah kita miliki dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi yang the God, yang greatest of all time adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu para ya tabi'in. Generasi beliau adalah para sahabat. Level yang kedua adalah para tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi disebutkan ada 3 generasi yang God, yang greatest of all time. Yang pertama adalah para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan kalau kita pelajari imam mazhab, itu adalah tabi'ut tabi'in ya, termasuk generasi yang terbaik juga. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah tabi'ut tabi'in. Adapun Imam Abu Hanifah, maka yang lebih tepat adalah beliau tabi'in. Ya, kadang beliau berjumpa dengan beberapa sahabat. Nah, sekarang pertanyaan, siapa itu sahabat? Ya, sahabat sini bukan sahabat Noah ya, atau sahabat siapa gitu ya, sahabat ini. Tapi sahabat ini adalah sahabat Nabi SAW. Ada sahabat KHB gitu ya, sahabat Ustadz Khalid Basalamah ya, atau sahabat, banyak kan sekarang sahabat begitu. Tapi yang dibahas adalah sahabat Nabi yang memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah berjumpa dengan Nabi SAW.
bukan berarti melihat, karena sebagian redaksi mengatakan melihat Nabi, keliru. Karena kalau melihat Nabi, sahabat nggak bisa jadi yang orang buta, nggak bisa jadi sahabat, karena nggak melihat dengan Nabi SAW. Tapi man ijtama'a bin Nabi, siapa yang berjumpa dengan Nabi, meskipun cuman sekali, meskipun tidak pernah ngobrol, meskipun ya nggak pernah dengar Nabi ngomong apa. Misalnya Nabi lagi naik onta jalan, kita ngelihat tuh, ya kita dada-dada atau kita ngelihatnya itu Rasulullah, udah jadi sahabat dia, berjumpa dengan Nabi, meskipun nggak pernah duduk di majelisnya atau sholat di belakang beliau. Ya, sebagian mengatakan bertemunya di dunia, karena kalau dikatakan di seluruh umum berarti Nabi Isa sahabat. Ada yang bilang Nabi Isa itu sahabat Nabi karena berjumpa dengan Nabi. Jawabannya adalah keliru. Kenapa? Karena kalau sahabat, ya Nabi Isa adalah sahabat, berarti Nabi Isa levelnya di bawah Abu Bakar. Karena sahabat terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang benar adalah Nabi Isa itu nabi yang levelnya berada di atas sahabat. Ya. Ini yang pertama, berjumpa dengan Nabi. Abu Lahab jumpa dengan Nabi, Abu Thalib berjumpa dengan Nabi, Abu Jahal berjumpa dengan Nabi, tapi mereka bukan sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak mencakup poin yang kedua, beriman dengan Nabi. Ini. Ya, jadi setelah berjumpa, beriman. Dan poin yang ketiga adalah wafat di atas keimanan kepada Nabi. Gimana kalau murtad, Ustaz? Ada sahabat murtad terus dia beriman lagi, kemudian dia meninggal di atas keimanan. Pendapat yang tepat tetap disebut sahabat Nabi. Ya, meskipun keimanannya terlukai dengan kemurtadannya, tapi selama wafatnya di atas keimanan, dia adalah sahabat Nabi. Nah, sekarang kenapa kita harus mengikuti sahabat Nabi? Greatest of all time tadi, generasi terbaik sepanjang masa. Yang pertama adalah karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Luqman ayat 15. Ulama tafsir mengatakan ikuti orang yang taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mereka adalah sahabat. Jadi Allah dalam Al-Quran disuruh kita semua mengikuti sahabat Nabi. Dalam hadis Nabi yang sering kita dengar, hadis Irbad, ya, usikum bitaqullah wa sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyian. Aku wasiatkan para sahabat untuk taat dengar pemimpin, untuk bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar pemimpin, taat kepada pemimpin meskipun dia budak yang berkulit hitam dari Ethiopia, negeri Afrika. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Karena siapa yang hidup sepeninggalku, kalau aku meninggal nanti terjadi perselisihan, pertikaian yang banyak. Setelah Utsman wafat, Islam terbagi menjadi dua kubu. Ya, dua kelompok, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Ya, kemudian apa? Kemudian terjadi perang Jamal antara Ali dan Aisyah, Talha dan Zubair. Terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kemudian setelah itu akan terjadi perbedaan pendapat, ya, antara khalifah, ya, antara putra mahkota di dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ini adalah sebuah sunatullah. Tapi kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku, terutama the big four-nya, 4 besar. Itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kenapa harus sahabat? Karena mereka semua adalah murid langsung Nabi. Mereka yang melihat bagaimana ayat itu turun, hadis disampaikan. Mereka yang paling ngerti dengan agama ini. Kalau kita kan kata-kata sahabat Nabi adalah orang yang paling gak ngerti dengan agama, maka apalagi kita yang jauh dari itu semua. Maka sudah sunatullah, para nabi itu yang paling hebat umatnya adalah sahabatnya. Ya, yang paling hebat di generasi Nabi Isa, Hawariyun, ya, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Yang paling hebat di generasi Nabi Musa adalah sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Ya, kenapa? Karena juga mereka bukan hanya ilmunya, tapi juga amalan hati ini yang tak tertandingi. La tasubu ashabi, jangan kalian celak sahabat-sahabatku.
Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau kalian ini berinfak dengan infak sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, Pak. Gunung itu biasanya temenan sama yang lain. Ya, namanya pegunungan, bukit barisan gitu kan. Tapi gunung Uhud dari kata ahad, satu, dia jomblo, ya, tapi dia kuat. Dia enggak butuh gunung-gunung yang lain. Dia bukit panjang tapi satu. Biasa kan bukit begitu kan. Ini bukit satu memanjang, makanya namanya Uhud, satu. Ya, jadi meskipun dia jomblo, dia tetap kuat, kokoh, ya, tegar. Dia enggak lapuk, dia enggak cemen, tapi dia tetap kuat. Kenapa namanya jomblo sendirian? Ya, kalau dia bareng-bareng namanya zombie gitu ya. Ya, kalau rame-rame namanya zombie, kalau sendirian namanya jomblo. Uhud satu. Besar berapa ton itu kalau jadi emas? Kata Nabi, emas sebesar Uhud. Itu tidak bisa menandingi sedekah sahabat, hanya satu mud, setelapak, dua telapak tangan, atau satunya, satu telapak tangan, setengah mud saja. Luar biasa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, salatnya sahabat 1 jam lebih baik daripada ibadahnya kalian wahai tabi'ut tabi'in selama 40 tahun. Ya, kenapa? Karena mereka memang adalah orang-orang luar biasa. Ibnu Mas'ud mengatakan Allah melihat hati-hati manusia, hati yang terbaik hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah lihat lagi, dan hati yang paling baik adalah hati para sahabat-sahabatnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka lebih zuhud terhadap dunia dibandingkan kita, dan lebih cinta terhadap akhirat dibandingkan kita. Bahkan Allah mencela orang yang enggak mau mengikuti jalannya sahabat Nabi. An-Nisa 115. Wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Siapa yang menentang Nabi setelah sudah tampak ya baginya petunjuk dan mengikuti jalan bukan orang-orang beriman. Kata ahli tafsir, ini jalan orang beriman di zaman Nabi, para sahabat. Jadi kalau dia mengikuti jalan lain selain sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan biarkan dia dalam kesesatan dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam wal iyazubillah. Jadi dari dalil-dalil ini kita simpulkan bahwasanya beribadah dengan benar adalah mengikuti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah jalan menuju surga. Ya, saya pernah daki Gunung Semeru ketika itu. Ya, saya pernah bikin tulisan. Kenapa teman-teman ya, kalau saya nggak sampai puncak ya, qadarullah. Tapi teman-teman kok bisa dia mendaki gunung? Ya, itu bisa berhasil sampai puncak. Atau saya daki Gunung Agung ya di Bali, itu sampai puncak. Padahal kami belum pernah ke sana. Tapi kok bisa sampai puncak? Jawabannya apa? Karena mengikuti jejak jalan orang yang sudah sampai puncak. Jadi kalau kita pengen masuk surga, gampang caranya, ikuti saja jalan gaya hidup ibadahnya orang-orang yang sudah dijamin surga. Siapa mereka? At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam, muhajirin, ansar, dan orang yang mengikuti mereka, yang follow, ya, mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Lanjutnya apa? Allah sudah siapkan surga bagi mereka. Jadi para sahabat sudah dijamin surga. Jadi kita nggak boleh mencela ini sahabat ini begini, sahabat itu begitu. Ya, Muawiyah kok memerangi Ali, ini kok memerangi begitu. Mereka kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan ketergelinciran dan kesalahannya. Ya, maka kita harus mengenal bahwasanya jalan keselamatan adalah dengan mengikuti para sahabat Nabi. Jadi kalau hijrah ya itu idolanya, pionirnya ya itu bukan orang yang masih hidup. Boleh kita hormat kepada guru ya, atau kita menjadikan mereka sebagai guru, sebagai ustadz, panutan, tapi untuk menjadikan panutan hidup sebenarnya adalah orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah aman dari fitnah, yang masih hidup belum tahu akhir hidupnya seperti apa.
Ya, maka kata para ulama, jangan bikin biografi ulama yang masih hidup. Ya, kita nggak tahu akhir hidupnya seperti apa. Kalau udah meninggal, barulah bikin biografinya Ustadz Fulan. Kenapa? Karena dia ternyata sudah sampai meninggal, dia berada di atas kebaikan. Nah, sekarang kita kenalan dengan para god ini, sahabat-sahabat ya, generasi terbaik. Jumlah mereka tidak ada referensi yang pasti, hanya saja sebagian ulama mengatakan 114.000. Ya, jumlah para sahabat berapa? 114.000. Dan kita mulai dari yang terbaik. Ya, jadi harus kita kenalan. Jadi isu yang kita bicarakan sekarang bukan lagi atlet, artis, wah ini cerai, oh ini enggak. Omongan kita sekarang adalah tentang orang-orang yang sudah tiada. Omongan para sahabat, oh begini. Oh masih ingat tentang masalah Khalid bin Walid begini. Oh ngomongin Abdurrahman bin Auf begitu. Yang ngomongin Utsman bin Affan begini. Jadi isu dan obrolan kita adalah tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Kenapa mereka lah yang menjadi contoh terbaik? Dan yang terbaik adalah 4 besarnya Khulafa Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya Abdullah bin Utsman. Ya mungkin kita nggak familiar, nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Ya, kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau secara usia Abu Bakar, Utsman dulu baru Umar. Jadi Umar itu lebih muda dibandingkan Utsman. Ya baru Ali. Ya secara apa? Secara usia. Dan uniknya 4 ini punya hubungan sama Nabi secara pernikahan. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi. Utsman dan Ali adalah menantu Nabi. Ya jadi teman-teman nanti biasa saling ngambil putri. Ya misalnya kita punya adik perempuan nih nikahin sama teman kita, terus yang ini nikahin sama teman kita yang ini, biar hubungan kita ini nggak hanya tentang kehidupan secara circle, secara temenan, tapi hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Ya. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, menikah dengan Nabi. Ya, Umar punya anak putri namanya Hafsah, Hafsah menikah dengan Nabi. Nabi punya anak Ruqayyah dan Ummu Kulsum, menikah dengan Utsman. Nabi punya anak namanya Fatimah, menikah dengan Ali, ya. Dan mereka berempat ini menjabat totalnya 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan sisanya 4 sampai 5 tahun Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Tambah 41 Hijriah, barulah Muawiyah menjadi khalifah, dikenal dengan tahun persatuan. Sejak saat itulah berdiri namanya dinasti Umayyah, ya, sampai tahun 132. Kemudian dinasti Abbasiyah dari paman Nabi Abbas, ya, sampai nanti kalah oleh pasukan Mongol Tartar. Hancur kekhilafahan Daulah Abbasiyah, sampailah jadi berkecil-kecil kekhilafahan sampai nanti bangkitlah Turki Utsmaniyah yang ada di Istanbul, sampai nanti setelah itu hilang, ya, hancur kekhilafahan sampai sekarang tidak ada kekhilafahan. Nanti kekhilafahan akan muncul di akhir zaman, ya, yaitu di zamannya Imam Mahdi, ya. Jangan ketemu sama Imam Mahdi, ya, karena sudah ketemu dengan Dajjal, berarti kan ketemu dengan Imam Mahdi. Ini 4 besar harus kenal: Abu Bakar, Abdullah bin Utsman, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah 10 sahabat yang dijamin surga. 10 itu 4-nya adalah Khulafa Rasyidin. Ya, sehingga sisa 6. Siapa 6 ini? Thalhah bin Ubaidillah. Ya, Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian selanjutnya adalah Zubair bin Awam. Ya, kemudian selanjutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Minimal sahabat tahu kenal dengan 10 ini aja. Sebutkan 10 sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya, ini 10 ini harus kenal. Ya, jadi harus tak gitu. Jangan taunya cuman pemain bola, artis, wah bisa lebih dari 10, 100 bisa sebutin. Pemain bola ya bisa sebutin. Ya. Tapi ketika sahabat cuman tahu 4. Nah, ini berarti apa? Belum menjadikan the God sebenarnya adalah para sahabat. Kemudian sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah istri Nabi Khadijah binti Khuwailid, ya. Dari laki-laki sahabat Nabi, ya, best friendnya Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Dari anak-anak sepupunya Nabi Ali bin Abi Thalib, usianya 10 tahun, ya. Usia 10 tahun, kelas 3 atau 4 SD. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu diasuh di rumah Nabi. Karena Abu Thalib paman Nabi miskin, sehingga anaknya diasuh oleh saudaranya yang lain. Ya, miskin dan banyak anak. Kalau sudah di Indonesia sekarang dihujat ini. Abu Thalib sudah miskin banyak anak. Tapi kalau ya zaman dulu Masya Allah, anaknya di Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Bahkan Ummu Hani, ya, Ummu Hani binti Abi Thalib, ya, wanita yang pernah menolak lamaran Nabi SAW. Ya, jadi intinya apa? Intinya ya harus kenal dengan yang 10 tadi. Ya, kemudian selanjutnya yang dari masuk Islam dari anak-anak, yang keempat dari bekas budak mawali, yaitu mantan anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Jadi Nabi ini anak laki-lakinya meninggal muda semua, meninggal pas kecil semua. Sehingga dicela, wah Muhammad gak ada nasab lagi, ya, terputus nasabnya, abtar. Ya, gak ada lagi anak bin Muhammad, gak ada. Semuanya kepada bin Fatimah gitu kan. Ya, enggak bisa bin Fatimah bin Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain bin Ali. Gak ada anak laki-laki yang bin ke Muhammad. Putus nasabmu wahai Muhammad, turunlah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar, yang mencelamu itu yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dari budak. Siapa dari budak? Sahabat Nabi yang azan, Bilal bin Rabah. Dan yang terakhir, yang keenam dari ahli kitab, sepupunya Khadijah. Siapa? Nasrani, Kristen, Waraqah bin Naufal. Jadi ini yang pertama-tama masuk Islam, Khadijah, Abu Bakar, Ali, kemudian tadi Zaid bin Harisah. Zaid ini satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Ahzab. Kemudian siapa? Bilal bin Rabah, dan terakhir Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal itu masuk Islam karena Nabi pernah melihatnya dalam mimpi di dalam surga. Ya, wallahu taala a'lam. Adapun sekarang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, ya, the God juga yang luar biasa dalam ilmu hadis, yaitu adalah Abu Hurairah. Ini number 1-nya. Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya apa? Abdurrahman bin Sakhr. Beliau meriwayatkan 5.300 hadis lebih. Loh kok bisa? Padahal masuk Islam dia ketika itu cuma tahun di-7. Berarti cuma 4 tahun gak sampai, 3-4 tahun bersama Nabi cuman. Tapi kok bisa lebih banyak hadisnya? Karena beliau miskin, tidak punya pekerjaan, pengangguran. Dia ashabus sufah, tinggalnya di teras masjid. Tapi kadang-kadang Allah berikan kita kelebihan dari kekurangan yang kita miliki. Yang lain sahabat sibuk bisnis, bertani, bercocok tanam. Beliau nggak ada pekerjaan, ikutin Nabi kemanapun Nabi pergi. Jadi terkadang Allah selamatkan kita dari kekurangan kita. Orang jelek nggak pacaran, suaranya falos nggak nyanyi gitu ya. Kemudian ya, jadi terkadang ini seperti ini, beliau nggak punya banyak harta, akhirnya beliau mengikuti Nabi kemanapun berada. Dan Nabi doakan punya hafalan yang luar biasa. Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah, ayahnya kucing. Hurairah itu artinya kucing kecil, karena beliau sering bermain dengan kucing-kucing kecil sehingga dibilang bapaknya kucing gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. 2000 sekian hadis. Yang ketiga Anas bin Malik,
khadimnya Nabi, pelayannya Nabi, usia 10 tahun jadi pelayan, anak SD jadi pembantu, pasti nggak bener ya. Ya disuruh beli garam, ya main bola gitu ya di jalan misalnya. Nah, itu juga pernah terjadi di zamannya Nabi. Ya, Anas disuruh sesuatu, keluar lihat orang main, dia lihat dulu mainnya. Sampai Nabi cari, mana Anas kok nggak pulang-pulang? Ternyata lagi lihat nonton orang main bola misalnya kalau sekarang. Ya, langsung Nabi tegur, "Hei, wahai kamu yang punya telinga," gitu. Nabi candain. Ya, udah belum dengar permintaan saya tadi? Oh ya, maaf Nabi. Ya enggak pernah Nabi marahi. Yang keempat adalah Aisyah binti Abi Bakar. Wanita paling pintar dalam degotnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. 2000 sekian hadis juga. Nih ya. Jadi beliau satu-satunya istri Nabi yang gadis, ya, yang perawan, yang lain 10-nya janda. Beliau paling muda dan beliau paling pintar, paling faqih, paling banyak menceritakan. Ini diantara hikmah kenapa Nabi istrinya banyak, biar banyak yang menceritakan hadis tentang rumah tangganya. Kan sahabat nggak mungkin menceritakan tentang sholat malamnya Nabi, kemudian di rumah Nabi ngapain. Tapi semakin banyak istri Nabi, makin banyak yang menceritakan hadis Nabi. Ummu Salamah cerita, Zainab cerita. Ya, yang paling banyak adalah Aisyah binti Abi Bakar. Kemudian yang ke-6, ya. 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelima berarti Abdullah bin Abbas. Ya, sepupunya Nabi, ya, Ibnu Abbas. Dan yang terakhir adalah Jabir bin Abdullah, ya. Yang ketujuh kalau enggak salah disebutkan di buku di kitab ini Abu Musa al-Asy'ari. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan yang selanjutnya ya adalah Abadilah. Abadilah ini sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Namanya Abadilah. Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Ibnu Amr bin As. Ibnu Mas'ud enggak masuk, Ustaz, enggak masuk. Ibnu Mas'ud enggak masuk di sini. Ya, jadi Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, ya, Abdullah bin Zubair, ya, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ibnu Amr bin As. Ibnu Amr bin As ini Abdullah bin Amr bin As. Dan inilah diantara prolog sedikit tentang mengenal God yang sebenarnya. Jadi mulai sekarang ya belajar tentang sejarah-sejarah mereka, ya. Tentang mereka kita banyak membicarakan orang-orang, ya, lain enggak berhenti. Mulai sekarang ngomongin para sahabat. Karena tabi'in suka ngomongin sahabat A, sahabat B, sahabat C gitu. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai mereka heran, Masya Allah ya, sahabat udah meninggal tapi kita masih ngomongin dia terus. Ini hadis Abu Hurairah, ini hadis Abdullah bin Mas'ud, ini hadis Ibnu Abbas. Padahal orangnya udah meninggal 1000 tahun yang lalu. Aisyah mendengar ucapan ini, kata beliau, "Wa ma ta'jabuna min haza?" Kenapa kalian heran, kalian kaget dengan masih biasanya lisan kita membicarakan mereka? In qata'anhumul amal, amalan mereka memang berhenti. Fahabballahu an la yaqta'anhumul ajr, tapi Allah pengen amalan pahala dari amalan mereka tidak berhenti. Ya, kenapa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi sebelum kita tiada, tinggalkanlah karya di dunia ini. Ya, karya yang kalau kita meninggal, ya, karya tersebut masih bisa dinikmati oleh orang-orang. Apa itu karya? Ilmu yang bermanfaat. Ajaran kita kepada anak kita, nasihat kita kepada istri kita, ya, atau misalnya kita punya sekolah, kita ngajar, ya, punya santri, kita ajarkan agama. Yang punya keahlian tim media bikin proyek dakwah, ya. Ini adalah suatu dokumentasi dakwah yang sekarang jadi karya. Kenapa berkarya? Sebagian para sahabat karyanya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hadis disebutkan pasti an fulan, an Abi Hurairah, gitu ya. An Ibni Umar, an Ibni Abbas, an Aisyah radhiyallahu anha, an disebutkan nama mereka hidup. Ya, begitu juga kita.
Kalau kita punya, ya kadang Ustadz kok lama kajiannya, kita nunggu video misalnya. Kenapa? Ini adalah sebuah karya. Jadi mulai sekarang cintailah para sahabat. Ya bukan biarkan mereka hidup di hari-hari kita. Ibnu Mubarak itu orang yang jarang hangout, jarang nongkrong. Ditanya, ente nggak kesepian? Ya, nggak pernah nongkrong sama kita. Kata beliau, kenapa saya kesepian? Saya hidup bersama sahabat-sahabat Nabi, ya, hidup dengan para sahabat Nabi dalam versi digital, ya, atau versi sekarang tulisan dengan hadis-hadis mereka. Ya, saya seperti belajar tentang sejarah Nabi. Makanya di antara hal yang saya sukai, saya mengajar sejarah Nabi. Kenapa? Jadi kayak hadir di situ, ya, belajar sejarah sahabat. Jadi kayak hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mulai sekarang jadikan mereka role model dalam hidup kita. Ucapan kita tentang mereka, pembahasan kita tentang mereka, ya, cinta kita tentang mereka, teladan kita adalah mereka. Kenapa? Karena terkadang Nabi SAW itu sosoknya satu, sedangkan sahabat itu punya banyak sosok. Mau pengusaha, ada pengusaha. Abdurrahman bin Auf. Mau cari saya seorang tokoh pejabat publik, ada Umar bin Khattab. Pemuda yang pemberani, ada Ali bin Abi Thalib. Ya, yang orangnya melo, ya, ada Abu Bakar Siddiq. Ada yang tegas, ada Umar bin Khattab. Ada yang suka berperang, ada Khalid ibn Walid. Jadi kita punya banyak role model yang sesuai dengan profesi kita. Ya, mau jadi karyawan misalnya, ada para pejabat Khulafaur Rasyidin karyawan. Orang yang pintar dalam strategi, ada Muawiyah, ada tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Jadi mulai kita jadikan mereka sebagai role model dalam hidup kita. Dan inilah diantara kiat-kiat hijrah, ya, biar kita istiqomah. Kita awali kemarin dengan culture kalangan cerdas, ya, artinya kita harus cerdas, ingat mati dan siapin bekal menghadap kematian. Terus setelah kita ingat mati, sadar akhirat, ketika hijrah, yang selanjutnya adalah kita berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merdeka, merasa dekat kepada Allah dengan cara ibadah. Perbaiki salat kita, perbaiki kerukunan kita, perbaiki apa yang kita perbaiki. Ya, jadi jangan sibuk dengan passion dan semisalnya, tapi bagaimana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua kemarin, merdeka. Ya, setelah merdeka apa yang ketiga? Ya. Lupa. Hangout, ya. Hangout yang ketiga. Iya, yang ketiga adalah skena dulu, ya. Sahabat karena Allah. Hijrah nggak bisa sendirian. Nabi aja butuh Abu Bakar Siddiq. Jadi setelah kita sadar akhirat, tobat, memperbaiki diri, menghadap kematian, yang pertama adalah mendekat kepada Allah, terus cari teman-teman yang punya visi dan orientasi yang sama. Hijrah jangan sendirian, nggak kuat. Ya, maka kita carilah teman-teman satu majelis, misalnya di IKAP setiap Rabu malam nih ada teman-teman, kita gabung sama mereka. Ya, menyesuaikan diri dengan diri mereka. Setelah skena, kita punya sahabat, harus hangout, kumpul. Ya, para sahabat duduk bersama, mereka ngobrol bersama, pengajian bersama. Jadi bukan cuma saya kenal fulan, tapi tidak punya, ya, perkumpulan. Bukan perkumpulan ya sambil nyebat, enggak, ya. Perkumpulan sambil, ya, ngomongin akhirat, ngomongin yang lain, enggak. Tapi bicara tentang perkumpulan yang baik, hangout yang dalam tanda positif. Setelah hangout kita bahas badan insecure, artinya apa? Jangan fokus kepada perbandingan dunia. Ketika hijrah orientasi harus akhirat. Jangan fulan lebih kaya, fulan lebih bagus outfitnya, fulan, enggak. Tapi orientasi kita, insecure kita pada amalan akhirat. Masya Allah, ya, fulan udah juz 29, saya belum ber-30, kejar. Insecure kita dalam hal-hal positif. Fulan pengajiannya 3 kali seminggu, saya baru 2 kali. Kita akan semangat. Setelah insecure, carilah role model, itu FYP dan God tadi. FYP adalah Nabi SAW, dan selanjutnya adalah para sahabat. Ini secara garis besar, ya. Ya, hangout itu yang penting itu majelis ilmu, ya. Hangout itu pentingnya majelis ilmu. Jadi inilah kaidah dalam hijrah. Yang pertama adalah kita harus sadar akhirat, ingat waktu terbatas, kemudian kita siapin perbaiki diri, evaluasi muhasabah dengan cara mendekat kepada Allah. Carilah teman yang baik, sering-sering hangout di majelis ilmu, kemudian kita mulai fokus orientasi insecure kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita butuh yang namanya role model
Nabi dan para sahabat. Kalau udah 7 ini insya Allah istiqomah di atas jalan hijrah. Demikian yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.